Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dengan NIM 0533257761, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu dari mata kuliah pemrograman berbasis website, yaitu membuat website ya dengan framework Vue.js ya. Jadi di sini tuh kita diminta untuk menampilkan data, massage, direct vtext, directive vtext juga. Terus dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian seperti if else, dan else ya. Lalu di sini juga kita mampu menerapkan data binding, one way data, two way data dengan vbind atau vmodel. Lalu juga diminta untuk penggunaan properti untuk mengolah data, yaitu computer dan method ya di sini. Lalu mahasiswa juga dapat menerapkan fungsi dari watcher ya, sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, di sini tuh diminta untuk buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Nah, di sini tuh strukturnya sudah diberikan ya. Strukturnya itu terdapat di index atau halaman depannya, stok HTML, tracking HTML, CSS untuk stylingnya, lalu JavaScript-nya ya atau logiknya ya dari stok dan tracking yang diminta. Di sini untuk halaman pertamanya tuh diminta untuk membuat stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan stok bahan ajar dengan kolom atau tabel ya, yang berisi dari file sebagai berikut: kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UPBJJ atau UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Nah, jadi di sini kita lihat. Di sini saya sudah menyiapkan untuk indeks dari indeksnya dulu ya. Kita buka dulu. Ini ada halaman indeksnya atau halaman depannya. Di sini ada stok bahan ajar dan tracking. Kita lihat di stok bahan ajar. Nah, di sini tuh ada ya di sini kode mata kuliahnya, kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ-nya, posisi raknya dan harga. Terus ada di sini tuh dimintanya tadi jumlah stok bahan ajarnya atau QTY-nya ya di sini. Terus ada safety juga, ada statusnya dan ada catatannya. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, di sini tuh ada fitur buat mengeditnya ya. Di sini ada tambah bahan ajar. Kita bisa menambah di sini untuk bahan ajarnya. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter short data stock. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio atau checkbox. Nah, di sini tuh ada untuk melakukan filter ya di sini. Di sini tuh ada filter buat daerahnya, lalu ada kategorinya juga. Jadi kalau misalkan kita memilih di filter misalkan di Jakarta, ini kan ada dari UPBJJ Jakarta ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Dia akan tersortir Jakarta. Kalau misalkan kita ganti ke Surabaya, dia akan keluar Surabaya. Di Makassar akan keluar Makassar dan Padang. Nah, di sini juga bisa ditambahkan semisal kita pingin dari yang Jakarta ini kan ada matkul wajib ya, jadi kita bisa memilih juga matkul wajib. Apabila matkul pilihan kayaknya nggak keluar, nah ya nggak ada di sini. Lalu selanjutnya terdapat filter untuk berdasarkan UT daerah. Di sini untuk UT daerahnya juga dan kategori mata kuliah. Ini untuk daerah dan ini untuk mata kuliah yang tadi ya. Ini juga ada di sini untuk sortirnya berdasarkan judul, jumlah stok dan harga. Jadi bisa di sorting ya untuk si bagian mata kuliahnya ini. Lalu terdapat filter yang hanya dapat menampilkan jumlah stok, yaitu jadi jumlah safety sama dengan 0 untuk jadi bahan daftar yang meningkatkan untuk melakukan reorder. Jadi di sini tuh ada untuk filter juga untuk yang mata kuliah, bahan mata kuliahnya yang harus di reorder ya. Apabila di checklist di sini, maka dia akan menunjukkan yang sudah menipis dan yang sudah bahaya ya, atau harus di reorder ya. Lalu fitur-filter dapat di set ulang atau reset ya. Ini kalau misalkan kita udah filter seperti ini, lalu kita balikkan lagi ke semua, maka dia akan reset kembali ke semula. Terdapat fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Jadi di sini tuh udah di logic ya, pakai compute di bagian JS-nya, di bagian JS yang sorry stok ya.
Nah, ini ada compute nih buat stok datanya. Jadi udah dibuat logiknya di bagian JavaScript ya. Lalu selanjutnya implementasikan depend option, misalkan ketika memilih filter berdasarkan UT daerah baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, misalkan kita pilih Jakarta, lalu kita pilih mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Nah, seperti yang tadi ya sudah dicontohkan. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda, memberikan pesan aman maupun teks berwarna hijau. Apabila aman dia akan berwarna hijau, lalu untuk status menipis dia akan berwarna kuning, kesannya warning ya. Lalu akan memberikan status kosong itu merah ya. Jadi di sini saya sudah buat juga kalau untuk statusnya di atas 5 kalau nggak salah, di bawah 5 tuh dia bahaya. Lalu kalau misalkan di atas di bawah 15, di bawah 10 kalau nggak salah dia bakalan menunjukkan menipis ya. Nah, untuk warna-warnanya ini tuh saya menampilkannya tuh di styling. Jadi di bagian yang ini status stok. Di sini saya sudah membuat warnanya jadi green apabila aman, lalu menipis dia tuh yellow, dan status merah atau bahayanya tuh merah ya. Jadi untuk poin tersebut juga sudah selesai. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana setiap data field. Nah, yang tadi ini untuk menambahkan bahan ajarnya, misalkan kita isi di sini tuh MSIM 4113 misalkan. Lalu kita kasih nama basis data. Kategorinya kita pilih matkul praktikum, misalkan lokasi raknya misalkan di A3 sampai B5 misalkan, atau B5. Harganya misalkan kita isi di 50.000. Jumlahnya tuh kita kasih di 10 saja lah ya, dan safety stoknya di angka 15 misalkan. Nah, misalkan di sininya pesannya tuh bisa kita kasih stok mulai menipis. Oh ya, UPBJ-nya kita kasih misalkan di Padang ya. Nah, apabila ditambahkan di sini dia akan muncul di sini tuh. MISM 4133 basis data praktikum di Padang A1 A3 sampai B5 dengan harga 50.000 dan jumlah stoknya 10 dan safety-nya 15, maka dia akan menunjukkan status menipis. Dan ini pun bakal masuk ke bagian di filter ya. Nah, sudah muncul di Padang juga. Jadi untuk poin yang halaman stok bahan ajar di sini sudah selesai ya. Maka kita akan lanjut ke nomor kedua. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2 ya, yang halaman tracking delivery order atau tracking DO ya. Jadi kita langsung klik aja. Di sini kita langsung masuk ke menu tracking. Nah, di sini tuh halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Berikut adalah data dari field yang perlu diisi: nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Misalkan ini untuk nomornya. Lalu selanjutnya juga ada data tracking menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Lalu NIM diisi oleh pengguna, ada nama, ekspedisi, paket bahan ajar. Di sini kita menggunakan elemen yang berisi informasi untuk paket sudah diberikan di data yang dikasih oleh pihak tutor ya. Terus di sini juga ada muncul detail isi paket. Jadi udah ada juga di bagian yang ini nih, yang data bahan ajar. Di sini tuh udah ada untuk detail paketnya sama detail buat namanya apa, ekspedisinya juga ya, sama estimasi harganya juga tuh di sini udah dilihatin. Lalu tanggal kirim dapat diisi manual untuk menggunakan fungsi date. Jadi di sini ada fungsi date-nya sudah saya buat di bagian logic, di bagian tracking ya. Di sini tuh ada buat ngisi date-nya di bagian sini. Nah, di sini contohnya juga ada buat paket, ada untuk formulirnya juga untuk contohnya. Di sini saya menggunakan watch ya, menggunakan watcher kalau nggak salah. Di sini saya menggunakan watcher untuk menunjukkan
si paketnya dan jumlah harganya. Jadi di sini saya menggunakan call vouchernya 2 kalau nggak salah, saya menggunakan call voucher yang bentar. Oke, total. Nah, di sini saya menggunakan watch untuk paket ya. Kayak gitu. Jadi di sini juga diminta total harganya diambil dari data pada array of object ya, paket dan harganya. Jadi yang logic yang tadi. Di sini tuh untuk mengisi, nah ini nih, di sini delivery order barunya. Jadi misalkan kan ini udah ada contohnya nih, DO 2025-001 Rina Wulandari. Misalkan kita diminta untuk menambahkan delivery order baru. Misalkan di sini sudah diberikan nomor selanjutnya DO 2025-002, karena di sini Rina Wulandari itu nomor DO-nya DO 2025-001. Jadi di sini otomatis langsung DO 2025-002. Kita masukkan NIM-nya 25761 untuk nama mahasiswa, misalkan nama saya saja sendiri, Septia Nugraha. Lalu pilih ekspedisinya, ada reguler dan ekspres. Nah, di sini tuh saya menggunakan watch ya untuk menunjukkan total harganya. Jadi misalkan paket IPS dasarnya, ada paket IPA dasarnya. Nah, di situ tuh paket IPS-nya sudah dan IPA-nya sudah ditentukan oleh data yang diberikan. Jadi untuk yang IPS dasar itu ada ECMA 4116 dan ECMA 4115 dengan harga 120.000. Dan untuk dari paket IPA dasarnya ada Bio 4201 dan FISIP 4001 dengan harga 140.000. Jadi misalkan kita memilih yang IPS dasar, dia akan keluarnya 120.000, dan untuk yang IPA dasar dia akan keluarnya 140.000. Seperti itu. Lalu di sini juga ada tanggal kirimnya ya, bisa dipilih. Misalkan kita pilihnya di reguler, paket IPS dasar, dan tanggal kirimnya kita masukkannya besok saja, misalkan tanggal 23 bulan 11 2025. Maka kita bisa langsung pilih simpan DO nya di sini. Nah, di sini akan menunjukkan modal ya. Saya di sini menggunakan modal, jadi muncul alert delivery order berhasil ditambahkan. Maka dia akan masuk ke data daftar delivery order yang baru ya. Seperti itu. Misalkan kita sudah mengisi ini, lalu kita isi yang ketiga ya, misalkan datanya. Misalkan Risa. Lalu terdapat kesalahan. Saya di sini menyediakan tombol reset ya untuk mengulang semua si input delivery ordernya. Dia apabila dipencet reset, maka semuanya akan terhapus. Seperti itu. Jadi untuk poin yang nomor 2 menurut saya di sini sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Bapak Ibu tutor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.